Dan pemirsa, Lembaga Penjamin Simpanan akan menggelar rapat umum pemegang saham dengan agenda pengalihan saham PT Bank Mutiara kepada perusahaan investasi asal Jepang, yaitu J-Trust. Langkah ini dilakukan seiring lolosnya J-Trust dalam fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan. Lantas bagaimanakah sistem pembayaran serta waktu RUPS dilakukan? Untuk membahas hal tersebut, kita simak wawancara bersama Sekretaris Perusahaan LPS Samsu Adi Nugroho yang akan dipandu langsung oleh Pangeran Punce dari Bursa Efek Indonesia. Silakan Punce. Terima kasih Fani, langsung saja kita bergabung dengan Mas Adi. Oke Mas Adi, setelah diberikan lampu hijau nih oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk J-Trust bisa membeli Bank Mutiara, ini kedepannya apalagi Mas? RUPS, kemudian juga apakah ada nanti niat penggantian nama? Ya, jadi gini, setelah fit and proper selesai, kemudian juga OJK menyetujui J-Trust sebagai calon pemilik Bank Mutiara. Ya, selanjutnya kan memang ada beberapa hal yang pokok sebetulnya ada dua, yaitu pengalihan saham melalui RUPS ya, kemudian juga penyelesaian kewajiban. Jadi itu berbarengan gitu. Jadi J-Trust menyelesaikan kewajiban pembayaran yang sisanya itu 90%, kemudian juga kita ada pengalihan saham, RUPS untuk pengalihan saham. Jadi semacam ya kayak kalau di proses transaksi biasa itu umum itu kayak jual beli gitu loh. Yeah. Sudah akad jual beli gitu kan. Oke, kapan RUPS-nya Mas, kan karena untuk batas sesuai dengan undang-undang kan beberapa hari lagi. Jadi kita sedang match waktu dengan J-Trust, kemudian juga beberapa orang yang akan kita undang juga kan, itu nanti ada profesi terkaitnya. Jadi tapi insya Allah sih memang sesuai ketentuan kan paling lambat minggu depan ya. Secepatnya lah katanya. Oke, masalah pembayaran ini kan banyak yang sekarang mempertanyakan sebenarnya berapa sih J-Trust membeli Bank Mutiara, apakah sudah boleh dipublikasikan gitu nilainya? Betul. Sebetulnya gini, jadi kami lebih nyaman kalau nanti sudah closing, artinya bahwa proses semua sudah selesai. Tapi kalau boleh kasih clue sedikit ya, bahwa memang harga yang kita sepakati secara PBV itu boleh dibilang ya di atas rata-rata transaksi yang sama lah gitu. Oke, berarti di atas price book to value-nya ya? Oh, jauh. Jauh ya. Oke, untuk pembayaran sendiri nanti misalnya 90%, metodenya akan seperti apa? Itu sebenarnya metode biasa lah ya. Jadi nanti mungkin dari sana akan ke rekening escrow, kemudian setelah sah untuk pengalihan saham, kemudian itu jadi permanen kepada LPS, itu ya semacam itulah ya. Oke, langsung bertahap atau enggak langsung. Ini bentuknya cash atau ada transfer artinya ya cash, bukan dalam bentuk surat berharga gitu. Oke, untuk penamaan sendiri kan biasanya kalau ada penggantian kepemilikan biasanya suka ada ganti nama tuh. Kalau apakah itu nanti kan sudah corporate action ya. Jadi itu nanti terserah kepada si pemilik baru Bank Mutiara gitu ya. Apakah mau ganti nama dan sebagainya. Tapi fokus kami sekarang adalah bagaimana mempersiapkan proses pengalihan saham ini dengan baik gitu. Oke, kita balik lagi nih. Kenapa akhirnya sampai LPS menggolkan atau akhirnya memenangkan J-Trust di antara yang lainnya? Ya, ini tahapannya kan panjang ya. Ada beberapa calon investor kemudian sampai kepada J-Trust. Jadi J-Trust kita antarkan untuk ikutin fit and proper. Pertama memang dari sisi harga dia yang paling tinggi, dia ngasih harga yang terbaik. Kemudian juga ada beberapa penawaran lain non harga gitu yang kita anggap memang wajar gitu untuk LPS gitu. Jadi misalnya kayak ya kan ada beberapa hal yang terkait dengan pengejaran aset dia nggak mau ambil, kemudian hal-hal yang terkait dengan pengelolaan bank dia akan handle sendiri gitu ya. Nah, menurut kami tawaran ini jauh lebih make sense ya guys, dan sesuai dengan ketentuan di undang-undang dibandingkan dengan penawaran yang lain gitu. Oke, untuk syarat-syaratnya sendiri apakah J-Trust juga sudah menyetujui semua? Salah satunya yang diwajibkan OJK dalam 10 tahun ke depan tidak boleh ada penjualan saham? Ya, saya rasa sih ketika OJK menyetujui J-Trust sebagai calon pemilik ya, itu berarti memang hal-hal yang diwajibkan oleh OJK untuk dilakukan J-Trust ke depan itu sudah menjadi komitmen J-Trust gitu ya. Dan istilahnya tuh ketika J-Trust sudah dinyatakan lolos sebagai calon pemilik, artinya dia sudah lolos juga persyaratan yang lain yang memang diwajibkan oleh OJK. Dan yang paling penting sebetulnya adalah bahwa menurut informasi yang saya terima, OJK juga dia cross check juga kepada otoritas di Jepang ya. Artinya dari sisi
riwayat gitu siapa Citras itu sangat jelas. Dia perusahaan TBK, itu kan perusahaan TBK kan selalu transparan gitu. Kemudian pemiliknya gitu, asetnya semua bisa diakses gitu ya. Jadi menurut saya nggak beralasan lah kalau ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa tidak mengetahui siapa itu Citras, dan apakah Citras itu terkait dengan pemilik lama dan sebagainya. Ya menurut kami sih nggak ada alasan untuk mengatakan seperti itu, karena sebetulnya Citras ini perusahaan publik di Jepang dan bisa diakses oleh siapa saja gitu. Dan juga ketika OJK melakukan fit and proper kepada Citras, dia juga sudah cross check dengan otoritas di Jepang gitu. Oke, jadi ada double check gitu Mas. Betul, double check. Gitu. Oke, untuk aksi korporasinya sendiri dari Jetras setelah nantinya resmi memiliki Bank Mutiara, sudah ada sounding mungkin Mas, apakah akan fokus ke perbankan apa atau mungkin ada tambahan modal lagi? Ya, sebenarnya belum sih, belum. Artinya kita emang mengantarkan dia sampai fit proper, fit proper selesai, kemudian juga nanti saham kita alihkan ya, ke depan sih belum. Tapi kalau saya lihat dari beberapa informasi yang disampaikan kepada publik oleh Citras bahwa sebetulnya ya Bank Mutiara ini akan Citras itu komitmen untuk mendukung pengembangan Bank Mutiara sesuai dengan ya bisnisnya dia lah. Ya kelihatannya mau retail dan sebagainya gitu. Oke, dengan kaitan politik yang masih cukup berlangsung hingga saat ini, apakah dari pihak Citras juga sudah memberikan informasi terkait ke depannya seperti apa? Ya sebetulnya kan politik ini seharusnya tidak ada kaitannya, karena kan ini sama-sama pelaksanaan undang-undang ya. Jadi LPS juga melaksanakan undang-undang gitu. Karena kalau terjual diributin, nggak dijual juga apalagi kan gitu ya. Sebetulnya gitu. Tapi ya kita berharap, dan kami juga secara ini dalam kesempatan ini juga mohon dukungan semua pihak lah agar semuanya lancar, karena tidak ada lain dan tidak bukan sebenarnya transaksi dan apapun yang kami lakukan itu sebenarnya demi stabilitas keuangan nasional gitu, untuk kepentingan yang jauh lebih besar gitu. Oke. Kita tinggalkan dulu Jetras Bank Mutiara, kita fokus ke LPS nih Mas. Untuk Januari 2012 ini rancangan undang-undang untuk jaringan pengaman sistem keuangan atau JPSK ini rencananya akan diserahkan ke Komisi 9 DPR ya Mas. Apakah sudah ada poin-poin baru untuk JPSK ini? Ya sebetulnya gini ya, kalau JPSK kan memang sampai sekarang masih terus dilakukan pembahasan baik internal pemerintah gitu kan, termasuk juga di dalam anggota FKSSK sendiri gitu ya. Tapi saya akan jauh lebih besar daripada itu, bahwa sebetulnya memang kebutuhan kita untuk punya payung hukum jika krisis itu sebetulnya mendesak lah, karena kita sebenarnya nggak tahu krisis itu kapan. Krisis itu bisa datang lebih cepat ya. Kemudian kalau dulu kita bisa punya pola mungkin berapa tahun sekali, kalau sekarang kemungkinan besar sih pola itu bisa salah gitu ya. Dan ketika itu terjadi, sangat penting bagi si pengambil keputusan itu dilindungi secara hukum gitu. Baik. Ataupun secara politik gitu. Oke Mas Adi, ditunggu kapan RUPS-nya untuk Jetras ini dan Bank Mutiara. Terima kasih sudah bergabung di Lantai Bursa Siang. Siap. Demikian, Fani kembali ke Anda. Baik, terima kasih Punca atas perbincangannya langsung dari Bursa Efek Indonesia.